Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan guru-guru kita yang hadir siang hari ini, Kiai Haji Sumarno Safei, kemudian guru kami Ustadz Abi Maki, dan semua para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan alim ulama kita Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah berkahi dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kemerdekaan, istilah kemerdekaan itu dalam bahasa Arab setidaknya kita menemukan istilah al-hurriyah. Apa namanya? Al-hurriyah. Merdeka. Apa arti merdeka itu sesungguhnya? Artinya adalah dia terbebas dari belenggu ketakutan dalam hidupnya. Dia terbebas dari sesuatu yang menggelisahkan dalam hatinya. Dan dia terbebas dari sesuatu yang mencengkram hari-harinya. Untuk apa? Untuk semakin membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam bicara merdeka ada dua. Satu, kemerdekaan dalam aspek batiniah, dan yang kedua kemerdekaan dalam aspek lahiriah. Yang pertama aspek batiniah. Siapa orang yang disebut merdeka aspek batiniahnya? Dia, mereka yang hatinya hanya terpaut kepada Allah, hanya terikat kepada Allah, dan hatinya bebas dari penghambaan kepada siapapun, karena dalam hidupnya semata-mata hanya untuk Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Ayo, Ahilman mau tanya, boleh? Khusus ibu-ibu. Ibu, nah, kalau saya tanya ibu tolong jawab iya aa gitu ya. Ibu, bapak, nah, suaranya mengkhawatirkan kelihatannya. Ibu, boleh Ahilman tanya boleh?
Ibu, kenapa seorang istri harus melayani suami? Jawab. Dari jawabannya agak tertekan kelihatannya ini. Semua pasti punya versi jawaban, betul? Karena kewajiban lah, karena biar suami sayang lah, dan seterusnya, betul? Mulai hari ini kalau ditanya, kenapa seorang istri harus melayani suami? Jawabannya karena perintah Allah. Karena perintah siapa? Sekarang Bapak. Pak. Aduh. Wajahnya agak kelihatan banyak cicilan ini kelihatannya. Bapak mau tanya, boleh apa boleh? Ayo Bapak tanya, kenapa seorang suami harus sayang sama istri? Nah, udah tahu jawabannya. Karena perintah Allah, betul? Berarti mohon maaf kalau ada seorang istri yang melayani suaminya, tapi melayani suaminya karena ingin dipuji oleh suaminya. Sudah merdeka apa belum? Jelas tidak? Ada enggak istri yang berbuat baik sama suami pengen dipuji sama suami? Ada tidak? Yang mana orangnya? Di sini ada tidak? Jujur aja saya gitu ya. Kalau ada seorang suami berbuat baik kepada istrinya, hanya ingin dipuji oleh istrinya, sudah merdeka apa belum? Belum, betul? Karena di hatinya masih ada penghambaan terhadap selain Allah yang membuat dirinya tidak menemukan kebahagiaan. Maka mohon maaf, mohon izin. Kemarin kita mendengar ada berita yang luar biasa. Ada seorang suami yang mohon maaf melakukan KDRT kepada istrinya. Ini menunjukkan mohon maaf. Berarti seorang suami itu tidak menghadirkan penghambaan kepada Allah. Kenapa? Karena seorang suami yang menyakiti hati istrinya berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, sudahkah kita merdeka selama ini? Sudahkah kita merdeka selama ini? Mohon maaf. Ada orang yang mohon maaf demi menginginkan urusan dunia. Kemudian dia memilih judi online. Dia memilih pinjaman online. Mohon maaf. Padahal kita tahu di situ ada keburukan. Betul? Berarti menjauhkan kita dari penghambaan kepada Allah. Sudahkah kita merdeka? Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang pertama, merdeka itu batiniyah. Tidak ada ilah dalam diri kita kecuali siapa? Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Dan itu bentuk penghambaan kita kepada Allah sebagai manusia yang merdeka. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, merdeka lahiriah. Bebas seseorang dari ketakutan terhadap dirinya. Sudah tidak ada lagi orang yang merasakan kelaparan. Sudah tidak ada lagi orang yang merasakan penindasan. Sudah tidak ada lagi orang yang merasakan diskriminasi keadilan. Kalau masih ada, pertanyaannya, sudah merdeka apa belum? Berarti begitu luas cara kita memaknai kemerdekaan ini. Iya. Dan pada akhirnya kemerdekaan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati ini merdeka dalam urusan Islam dan tauhidnya kepada Allah. Kalau urusan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah semua urusan akan jadi baik. Betul? Kalau hubungan kita dengan Allah tidak diduakan dengan yang lain, tidak dibandingkan dengan yang lain, hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Hanya Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Sehingga pada akhirnya merdeka bisa kita rasakan. Betul apa betul? Iya apa iya?
Tanyakan di hati kita, sudahkah hati ini merdeka sesungguhnya? Atau bahkan mohon maaf, kita masih terbelenggu dengan sesuatu yang menduakan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemerdekaan yang hakiki dan sejati. Amin ya rabbal alamin.